Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1341 Pembunuhan dan Hukuman. Sebuah drama besar berakhir dengan cara yang tidak diharapkan siapapun. Su Huai, yang tampaknya menang pada awalnya, dipukuli hingga menjadi kepala babi karena kecelakaan berturut-turut. Tidak ada yang tahu mengapa Zheng Shaoqiu datang dan mengapa Wen Chang'an tiba-tiba memberontak lagi. Su Huai adalah wakil menteri dari Kementerian Pengawasan, dan Zheng Shaoqiu adalah bosnya, yang akan segera pensiun. Tidak masuk akal bagi Zheng Shaoqiu untuk membawa Su Huai masuk saat ini. Wen Chang'an adalah kepala bagian investigasi kedua. Dia mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dia telah melanggar Min Ning'er, dan balasannya adalah pemecatannya dari jabatan publik. Jadi apa motivasinya untuk rangkaian tindakan ini? Apakah benar-benar ditakuti oleh Su Huai yang mengirim seseorang untuk membunuhnya? Banyak orang memiliki keraguan di dalam hati mereka, tetapi keraguan ini akan menjadi teka-teki abadi bagi banyak orang. Semuanya. Stephen Lin melihat sekeliling ke sejumlah besar anggota klan naga dan berkata, ini adalah akhir dari masalah hari ini, dan Min Ning'er telah terbukti tidak bersalah. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada yang berbicara tentang keterlibatan Min Ning'er dalam masalah ini lagi. Segala sesuatu yang terjadi di sini, diskusi apapun, akan menyakiti Min Ning'er. Min Ning'er sudah menjadi korban, dan tidak boleh terus menderita kerugian verbal. Kami tahu, Raja Suci, siapa kita? Tanda tanya. Aku tidak akan membicarakan hal-hal ini lagi. Orang-orang di sekitar berjanji. Terima kasih semuanya. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dan berkata, masalahnya sudah selesai sekarang, semuanya, silakan kembali bekerja dan terus bekerja. Ya, sambil berbicara, kerumunan mulai pergi dengan tertib tata krama. Ning'er, kamu harus berlibur selama beberapa hari ke depan, dan kembali setelah kekacauan masalah ini benar-benar mereda. Stephen Lin berkata kepada Min Ning'er. Yah, begitu, bos. Min Ning'er mengangguk. Meskipun Stephen Lin membantunya membalas dendam, apa yang terjadi di ruang interogasi sebelumnya masih meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya, jadi dia juga rela tinggal di rumah selama beberapa hari. Untuk menenangkan diri, Ning'er, aku akan meminta sopirku untuk mengantarmu pulang, kata Zhao Jianlin. Terima kasih Direktur Zhao, dan terima kasih bos, terima kasih. Min Ning'er berkata dengan rasa terima kasih. Sama-sama. Stephen Lin melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, aku masih ada hubungannya dengan Tuan Guo, jadi aku tidak akan mengantarmu. Baiklah, bos, pergilah. Aku pulang dulu, kata Min Ning'er. Setelah itu, sopir Zhao Jianlin mengirim Min Ning'er keluar dari markas Dragon Clan, sementara Stephen Lin dan Tuan Guo kembali ke kantor Tuan Guo bersama. Ada apa dengan semua ini? Setelah memasuki kantor Tuan Guo langsung bertanya. Sebenarnya, setelah saya meninggalkan Departemen Pengawasan, saya sudah menduga bahwa Su Huai akan meributkan tentang saya membobol Departemen Pengawasan dan membawa pergi Min Ning'er. Dengan kekuatan Su Huai, bahkan jika Min Ning'er banyak dilanggar ketika orang melihatnya, dia juga bisa membuat orang-orang itu membuka mata dan berbohong. Jadi, agar masalah ini dikonfirmasi, harus ada dua syarat, kata Stephen Lin sambil mengangkat dua jari. Dua syarat yang mana? Tanya Old Guo. Salah satunya adalah kesaksian saksi, dan yang lainnya adalah pengakuan dari orang yang bersangkutan, kata Stephen Lin. Pengakuan orang yang terlibat, itu Wen Chang'an, kan? Bagaimana Anda membuat Wen Chang'an itu berdiri dan mengakui hal-hal itu? Tanya Guo Lao. Setelah saya meninggalkan Kementerian Pengawasan, saya meminta seseorang untuk mengetahui lokasi persis Wen Chang'an. Setelah itu, saya meminta seseorang memainkan drama di mana Su Huai mengirim orang untuk membunuh Wen Chang'an. Ketika seseorang ingin membunuhnya,
bagaimana mungkin dia peduli tentang keaslian masalah ini. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri, dan kemudian Zhao Qingchen membawa seseorang kembali untuk menyelamatkan Wen Chang'an dan menghasilkan banyak uang untuk Wen Chang'an. Dalam keadaan seperti itu, Wen Chang'an hanya dapat memilih untuk bekerja sama dengan kami. Stephen Lin berkata. Jadi begitu. Tuan Guo tiba-tiba sadar, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan kesaksian saksi? Saat itu, saya melihat Min Ning'er diperkosa oleh Wen Chang'an, dan saya sangat marah. Saya tidak melihat dengan jelas siapa yang melihat adegan itu, jadi hampir tidak mungkin menemukan saksi, tapi jika ada yang bisa membantu saya, maka relatif mudah untuk menemukan saksi, kata Stephen Lin. Zheng Shaoqiu, tanya Guo tua. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya menelepon Zheng Shaoqiu dan menjelaskan maksud saya. Zheng Shaoqiu pergi ke departemen pengawasan, memanggil orang-orang dari departemen pengawasan, dan menemukan saksi pada saat itu. Lalu saya membawa mereka orang di sini. Masalah ini tampaknya sangat sederhana, tetapi dalam praktiknya sangat sulit. Bagaimana Anda meyakinkan Zheng Shaoqiu? Menurut informasi saya, hubungannya dengan Anda seharusnya tidak cukup baik untuk biarkan dia berdiri dan bersaksi untuk kamu. Guo Lao bertanya. Zheng tua dan aku sebenarnya hanya bertemu 2 atau 3 kali, dan kami belum pernah bertemu sama sekali secara pribadi, kata Stephen Lin. Lalu mengapa dia membantumu? Tanya Old Guo. Old Zheng hanya memiliki 1 anak perempuan. Putrinya mengajar di SMA No. 2 di kota, dan menantu laki-lakinya adalah seorang direktur kecil di kantor promosi investasi. Karena status sensitifnya, putri dan putranya mertua tidak mendapatkan apa-apa ketika dia menjabat. Perlakuan istimewa, dia akan pensiun sekarang, jika dia tidak menggunakan statusnya untuk membantu putri dan menantunya, maka tidak akan ada kesempatan setelahnya pensiun, tetapi statusnya ada, selama dia melakukannya sendiri, kemungkinan besar dia akan dilaporkan akan terlalu hemat biaya untuk mengeksposnya di akhir festival. Saya membuatnya sangat sederhana. Saya jamin bahwa putrinya akan dapat masuk ke biro pendidikan dalam 3 tahun ke depan, dan menantunya dapat melanjutkan tahun depan. Anda tahu, hal-hal ini sangat penting baginya. Bagi saya, itu bukan tugas yang sulit, kata Stephen Lin. Jika hanya karena hal-hal ini, seharusnya tidak terlalu merepotkan baginya untuk membantumu. Tanya Guo Lao. Itu wajar. Stephen Lin tersenyum dan berkata, karena pencapaian Su Huai yang berulang kali, dia pada dasarnya duduk di posisi menteri. Saya pergi ke departemen pengawasan dan menemukan bahwa Su Huai pada dasarnya berada di departemen pengawasan. Dia telah sudah menganggap dirinya sebagai kepala menteri, dan karena kepala menteri belum pensiun, perilakunya tidak diragukan lagi sangat tidak menghormati kepala menteri. Lao Zheng pasti tidak puas di hatinya. Saya katakan padanya, bukannya membiarkan Su Huai itu mengambil atas posisinya, lebih baik mencari seseorang tanpa dukungan, sehingga meskipun Lao Zheng meninggalkan departemen pengawasan 2 bulan kemudian, dia masih memiliki hak tertentu untuk berbicara di departemen pengawasan. Zheng tua berpikir begitu, jadi dia setuju kepada saya kondisi yang diberikan. Jadi begitu, Tuan Guo tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, apakah ini yang Anda lakukan ketika Anda keluar dari departemen pengawasan? Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, Anda mengatakan Anda akan mengambil kulit Su Huai, tetapi bagaimana mungkin Anda tidak melakukan apa-apa? Gaya menangani berbagai hal menjadi semakin serius. Dewasa, stabil, dan semakin bijaksana, saya telah melihat Anda tumbuh hingga saat ini. Jujur saja, mengundang Anda untuk bergabung dengan klan naga adalah keputusan yang paling tepat dalam hidup saya. Hidup, ini semua untuk negara ini, kata Stephen Lin. Awalnya, saya khawatir kemunculan Kai Hui akan membawa banyak ketidakstabilan pada klan naga, tetapi sekarang saya tidak khawatir sama sekali, karena saya tahu bahwa masalah apapun yang Anda hadapi, Anda pasti akan dapat melakukannya.
Selesaikan mereka, kata Tuan Guo. Kamu terlalu menyanjungku. Masalah klan naga hanya bisa diselesaikan dengan baik oleh semua orang yang bekerja sama. Tuan Guo, aku harus pergi ke Departemen Pengawasan sebentar lagi, jadi aku tidak akan berbicara denganmu. Stephen Lin berkata. Pergi ke Departemen Pengawasan. Guo tertegun sejenak dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pergi menemui Su Huai, kata Stephen Lin. Tuan Guo mengangkat alisnya sedikit, lalu mengangguk dengan jelas, dan berkata, oke, kalau begitu kamu pergi. Stephen Lin mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Tuan Guo, lalu meninggalkan markas Dragon Clan dan berjalan ke Departemen Pengawasan. Kementerian Pengawasan di dalam. Su Huai telah dipastikan berada di penjara. Dia dikurung di penjara internal Kementerian Pengawasan. Di masa lalu, banyak tahanan yang ditangkap oleh Su Huai di penjara di sini, tetapi sekarang Su Huai sendiri sangat terlibat di dalamnya, yang membuat seluruh energi Su Huai dilepaskan sekaligus. Su Huai duduk di dalam sel, memandang keluar dengan mata kosong. Ada semburan sorakan dan teriakan di sekitar. Banyak orang yang ditangkap oleh Su Huai sangat bersemangat saat melihat Su Huai juga ditangkap. Kamu juga punya hari ini, Su Huai. Su Huai, saat kamu masuk penjara, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jie jie jie. Suara-suara ini terdengar di telinga Su Huai, membuat seluruh tubuh Su Huai melunak. Old Kai, cepat dan selamatkan aku. Su Huai tidak bisa berhenti berdoa di dalam hatinya. Namun, sebelum Tuan Kai datang, seseorang yang tak terduga datang. Stephen Lin. Su Huai memandang Stephen Lin di luar pagar besi dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Su Huai bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, dengan belak-belakan menyatakan tujuannya. Napas Su Huai membeku sesaat. Dia tidak menyangka Stephen Lin benar-benar datang untuk mempermalukannya. Bagiku, penghinaan tidak ada artinya, kata Su Huai. Hei, kamu bilang kamu, sayang sekali, kamu awalnya dijadwalkan menjadi menteri berikutnya, tapi sekarang kamu adalah seorang tahanan. Stephen Lin menghela nafas. Wajah Su Huai menegang, tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, saya sudah menunjukkan jalan yang jelas untuk Anda. Menjadi mitra saya. Saya akan membuat langkah besar di klan naga, dan ngomong-ngomong, biarkan Anda juga maju di Departemen Pengawasan, dan masa depan Anda pasti tidak hanya di Departemen Pengawasan saya sudah setelah. Berencana menunggu Anda menjadi Menteri Pengawasan, bagaimana membuat Anda melangkah lebih jauh dalam 3 tahun, memasuki tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi, dan menjadi bantuan saya. Di tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Tanpa diduga, kamu mengkhianatiku dengan mudah. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, seolah menyesal. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Su Huai merasa sangat menyesal. Saya tidak mengerti sampai sekarang, apakah Kai Hui sebanding dengan saya. Saya lebih muda. Tidak hanya Raja Naga, tetapi juga Raja Suci. Saya tidak tahu seberapa baik prospek masa depannya daripada Kai Hui. Mengapa kamu memilih Kai secara membabi buta? Di mana Hui? Stephen Lin bertanya. Hentikan, teriak Su Huai tak berdaya. Tidak, saya ingin mengatakan, bukankah menyenangkan membunuh orang tanpa membunuh hatimu? Stephen Lin tersenyum bercanda, lalu melanjutkan. Bab 1342 apakah Anda menyesalinya? Sering dikatakan bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kalimat ini memiliki dua arti, yang pertama adalah tidak ada cara untuk mengubah apa yang telah dilakukan, dan yang lainnya adalah penyesalan karena melakukan kesalahan. Penyesalan adalah emosi yang sangat tidak nyaman. Misalnya, ketika Anda pergi membeli bola 2 warna, ada angka 5, dan Anda ragu untuk membelinya, akhirnya Anda tidak membelinya, dan undian berhadiah 5. Jika Anda membelinya, Anda akan memenangkan hadiah pertama. Saat ini, Anda akan sangat menyesalinya. Anda akan selalu berpikir dalam hati,
jika saya membeli 5 saat itu akan sangat bagus. Dan saat ini, jika seseorang di sekitar Anda terus memberitahu Anda, "Hei, Anda harus membeli 5, saya menyuruh Anda membeli 5, tetapi Anda tidak mendengarkan," maka Anda pasti akan lebih menyesalinya. Saat ini, Stephen Lin memainkan identitas seperti itu. Sejujurnya, Su Huai sangat menyesal telah mengkhianati Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin masih membisikkan di telinganya apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengkhianatiku. Kata-kata ini benar-benar menusuk seperti pedang tajam di dalam hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, tetapi kata-kata Stephen Lin terus terngiang di telinganya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tidak mengkhianati Stephen Lin. Yang disebut pembunuhan dan pembunuhan, Su Huai berpikir itu saja. "Aku mohon, tolong hentikan, tolong." Su Huai tidak tahan dengan ucapan fitnah Stephen Lin yang berulang-ulang, jadi dia berlutut di depan Stephen Lin dan memohon belas kasihan Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di luar pagar, menatap Su Huai. "Sebenarnya, kamu masih punya kesempatan," kata Stephen Lin. "Kesempatan?" Su Huai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Stephen Lin. "Kamu telah mengikuti Kai Hui selama bertahun-tahun, kamu seharusnya mengetahui sedikit banyak rahasia Kai Hui, atau beberapa rencana tindakannya di masa depan. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku semua yang kamu ketahui sebagai ganti aku." "Kamu," Stephen Lin berkata dengan ringan. Saat ini, mentalitas Su Huai telah benar-benar dihancurkan oleh Stephen Lin. Mendengar bahwa Stephen Lin dapat memaafkannya, hatinya menjadi bersemangat tak terkendali. "Seolah-olah Anda kesal karena tidak membeli 5, dan Tuhan tiba-tiba memberitahu Anda bahwa selama Anda menyelesaikan hal tertentu, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk membeli tiket lotre lagi. Apakah ini yang disebut obat penyesalan?" "Benarkah?" tanya Su Huai. "Tentu saja itu benar. Sebagai seorang Raja Suci, saya tidak hanya membutuhkan seni bela diri yang tiada taraf, tetapi juga pikiran yang luas. Selama Anda bersedia untuk menceritakan rahasia Kai Hui, maka saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi rekan saya lagi." "Tanda seru," kata Stephen Lin. "Ini." Su Huai tergerak dan ragu-ragu. "Apakah kamu benar-benar berpikir Stephen Lin akan membiarkanmu pergi?" Sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Stephen Lin. Su Huai tiba-tiba melihat ke belakang Stephen Lin. Sesosok muncul di kejauhan, dan sosok ini berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan tangan terlipat. "Longsha," Su Huai memanggil dengan penuh semangat. Stephen Lin menoleh perlahan dan melihat ke belakang. Orang yang berjalan dari kejauhan ternyata bawahan Kai Hui, Longsha. Longsha menyilangkan tangannya dan berjalan ke sisi Stephen Lin dan berhenti. "Longsha, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku?" tanya Su Huai. "Elder Kai sudah menggunakan koneksinya untuk menyelamatkanmu. Aku datang kepadamu hanya untuk memberitahumu, jangan tidak sabar, dan jangan tertipu oleh penjahat," kata Longsha, dan menatap Stephen Lin dengan dingin. "Longsha, saya memiliki temperamen yang baik, tetapi itu tidak berarti Anda dapat menyinggung perasaan saya berulang kali," kata Stephen Lin. "Seperti yang kamu katakan sendiri, sebagai Raja Suci, kamu memiliki pikiran yang luas, jadi tentu saja kamu tidak akan peduli dengan orang kecil seperti kita," kata Longsha. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu sudah banyak mendengar." Longsha mencibir, menatap Su Huai dan berkata, "Su Huai, ingat satu kalimat, jangan katakan apa yang tidak seharusnya kamu katakan, jangan lakukan itu." Petik 2. Aku tahu, aku tahu. Su Huai mengangguk berulang kali. Stephen Lin sedikit mengernyit, dia datang ke sini khusus untuk menghukum Su Huai, bukan karena dia memiliki selera yang buruk, tetapi karena dia ingin menggali beberapa informasi hitam tentang Kai Hui dari Su Huai, setidaknya mengetahui beberapa rahasia Kai Hui. Rencana tindakan selanjutnya juga bagus. Saya tidak berharap Longsha muncul di sini.
Dia membantu Su Huai menstabilkan pikirannya segera setelah dia bergerak. Sekarang hampir tidak mungkin baginya untuk menggali sesuatu dari Su Huai. Memikirkan hal ini, Stephen Lin tersenyum. Su Huai, kamu harus memikirkannya sendiri. Sekarang kamu telah menjadi tahanan dan tidak memiliki nilai guna, tetapi kamu masih memiliki rahasia Kai Hui yang tersembunyi di dalam dirimu. Di masa depan, bisakah kamu pergi dari sini hidup-hidup? Itu saja masalah, karena hanya mulut orang mati yang paling bisa diandalkan. Kata Stephen Lin. Wajah Su Huai sedikit berubah, dan kata-kata Stephen Lin menunjuk langsung ke hatinya. Su Huai, jangan khawatir, Tuan Kai memilihmu bukan karena posisimu di Departemen Pengawasan, tapi karena bakatmu. Tuan Kai akan membantumu keluar dari sini. Setelah itu, kau dan aku akan mengikuti Tuan Kai bersama untuk Elder Kai bisa melakukan banyak hal. Kata Long Sa. Apakah Penatua Kai benar-benar berpikir begitu? Su Huai bertanya. Dulu ketika kamu hanya anggota biasa dari Departemen Pengawasan, Tuan Kai sudah memilihmu. Mungkinkah dia juga menyukai kekuatanmu saat itu? Long Sa bertanya balik. Itu benar. Su Huai mengangguk, setuju dengan kata-kata Long Sa. Su Huai, aku sudah memberimu obat penyesalan, ini satu-satunya kesempatanmu, kata Stephen Lin. Stephen Lin, aku setia pada Kai Lao, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengkhianati Kai Lao. Kata Su Huai. Sayang sekali. Stephen Lin menghela nafas, dan kemudian berkata, ketika Anda dibungkam oleh Tuan Kai, saya akan memberi Anda sebatang dupa untuk memperingati saat kita bekerja sama. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin berbalik, dan kiri. Long Sa, kamu telah melihat bahwa aku menolak tawaran permintaan Stephen Lin, tolong jelaskan hal ini kepada Penatua Kai, kata Su Huai. Itu pasti, tunggu saja, Tuan Kai akan segera menjadi penguasa klan naga, dan kamu akan segera pergi dari sini, kata Long Sa dengan serius. Oke, Su Huai mengangguk dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana dia pergi. Di sisi lain, setelah Stephen Lin meninggalkan penjara Kementerian Pengawasan, dia melakukan kunjungan khusus ke Zheng Shaoqiu. Setelah minum beberapa cangkir teh dengan Zheng Shaoqiu dan mengobrol sebentar, Stephen Lin meninggalkan Departemen Pengawasan. Sore harinya, beberapa orang dari Departemen Pengawasan datang ke penjara dan membawa Su Huai ke ruang interogasi. Su Huai duduk di ruang interogasi dengan ekspresi santai. Menurutnya, karena Kai Hui bersedia menyelamatkannya, apa yang disebut interogasinya tidak lebih dari formalitas. Su Huai melirik ke beberapa orang yang duduk di seberangnya, dan berkata sambil tersenyum, tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Orang-orang itu saling memandang, dan salah satu dari mereka bangkit dan berjalan. Ke pintu untuk menutup pintu setelah menguncinya. Orang lain berjalan ke depan monitor dan melambai ke arah monitor. Monitor yang menghadap Su Huai tiba-tiba berubah arah dan mengarah ke dinding. Melihat pemandangan ini, wajah Su Huai sedikit berubah. Apa yang kamu lakukan? Su Huai bertanya. Menteri Su, kami di sini untuk mengantarmu. Seorang pria dari Departemen Pengawasan berjalan ke arah Su Huai dengan wajah muram, dan meraih Su Huai. Jangan, aku milik Tuan Kai, kamu tidak bisa menyentuhku. Su Huai ketakutan dan berteriak kegirangan. Tuan Kai yang meminta kami untuk mengantarmu, kata orang yang memegang Su Huai, dan berjalan lurus ke dinding bersama Su Huai. Kai Lao benar-benar ingin membunuhku. Dia membungkamnya. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Hari ini Stephen Lin telah memberitahunya bahwa Tuan Kai mungkin akan membunuhnya untuk membungkamnya, tetapi dia tidak mendengarkan, dan dia secara pribadi menolak obat penyesalan yang dikirim oleh Stephen Lin. Jika Tuhan memberinya kesempatan kedua untuk menyesal, dia akan mengambilnya. Sayang sekali Tuhan tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk menyesal terus-menerus. Orang yang memegang Su Huai tiba-tiba mengeluarkan kekuatan,
menarik Su Huai dan menabrak dinding di sebelahnya. Dengan keras, darah menyembur keluar dari kepala Su Huai. Kaki Su Huai lemas dan dia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin, yang sedang mengemudi ke perusahaan, menerima telepon dari Long Zhu. Su Huai, mantan wakil menteri dari Kementerian Pengawasan, bunuh diri dengan menabrak tembok di ruang interogasi. Mendengar kabar tersebut, Stephen Lin tidak terkejut. Jika dia adalah Kai Hui, dia tidak akan membiarkan Su Huai hidup di dunia ini. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana, tetapi sayangnya, Su Huai tidak mengerti, jadi dia kehilangan nyawanya. Besok pagi jam 8, pertemuan perdana perburuan iblis akan diadakan di markas besar. Saat ini, kami masih belum tahu siapa anggota perburuan iblis. Anda harus berada di sana pada waktu itu untuk hindari keadaan darurat. Terdengar suara Chen Hongyu di ujung telepon. Yah, begitu. Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan menghela nafas dengan menyesal. Hari ini, dia menarik Su Huai dari kudanya dengan bantuan masalah Min Ninger, dan dia memenangkan pertempuran dengan Kai Hui. Namun, kematian Su Huai membuat kemenangan ini tidak begitu sempurna. Selain itu, perburuan iblis Kai Hui akan ditetapkan besok, dan ini mungkin langkah lain dari Kai Hui. Apa yang akan terjadi pada saat itu, tidak ada yang tahu. Stephen Lin berpikir sampai ke perusahaan. Tidak lama setelah tiba di kantor, sekretaris cilik Stephen Lin yang cantik, Zhao Meng, muncul. Zhao Meng hari ini mengenakan gaun profesional berwarna pink muda, dengan sedikit keseruan dan kelucuan dalam keseriusannya. Bos Lin, ini adalah orang-orang yang membuat janji untuk bertemu denganmu hari ini. Zhao Meng mengambil sebuah dokumen dan mulai melapor di depan Stephen Lin, terlihat seperti seorang sekretaris. Apakah kamu sudah menunggu di perusahaan? Stephen Lin bertanya. Yah, aku tinggal di perusahaan saat kamu pergi, dan ponselku dihidupkan 24 jam sehari. Aku bahkan menolak ajakan sahabatku untuk minum bersamaku, kata Zhao Meng seolah meminta pulsa. Itu benar. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia tidak pernah berharap banyak dari sekretaris ini, setidaknya Zhao Meng terlihat jauh lebih enak dipandang daripada sebelumnya. Bab 1343 Aku muntah. Zhao Meng menemukan bahwa dia benar-benar berbakat menjadi seorang sekretaris. Dia tidak terlalu terbiasa dalam 2 hari pertama setelah mengambil pekerjaan itu, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan identitasnya, tidak hanya membantu Stephen Lin mengatur daftar tamu, tetapi juga merencanakan rencana perjalanan, belum lagi berguna, tetapi juga cukup teratur dalam melakukannya. Hari ini, dia bahkan secara khusus menyemprotkan parfum favoritnya, tetapi sayang bosnya Stephen Lin sepertinya tidak memperhatikan hal ini. Kita bisa mengatur resepsi, kata Stephen Lin. Baik Tuan Lin. Zhao Meng mengangguk, mengemasi dokumen, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Tidak lama kemudian, kantor Stephen Lin menyambut tamu pertama hari itu. Zhao Meng sedang duduk di luar kantor Stephen Lin. Orang-orang dari Departemen Administrasi membeli meja untuknya dan meletakkannya di depan pintu kantor Stephen Lin. Ada juga telepon di atas meja. Setiap kali Stephen Lin mendapat pesanan, dia bisa meneleponnya langsung dari kantor. Ada sebuah ruangan di depan Zhao Meng. Ada banyak orang yang duduk di ruangan itu. Ini adalah para tamu yang sedang menunggu pertemuan Stephen Lin. Para tamu memasuki kantor Stephen Lin. Banyak dari tamu ini, Zhao Meng, telah melihat di TV. Mereka pada dasarnya adalah elit sosial dan tokoh berpangkat tinggi, tetapi mereka sangat ramah di depannya dan bahkan sedikit rendah hati. Banyak orang akan berbicara dengannya, ikuti percakapan dan mengatakan sesuatu yang menyanjung. Zhao Meng tahu bahwa itu semua karena bosnya. Sejujurnya, Zhao Meng tidak tahu banyak tentang Stephen Lin. Dia hanya tahu bahwa Stephen Lin berusia 31 tahun ini. Dia adalah Raja Suci, Raja Naga, dan miliarder.
Zhao Meng sangat ingin tahu tentang Stephen Lin. Pada pukul 5 sore, Stephen Lin berhenti menerima tamu. Mereka yang menunggu di ruang resepsi sepanjang sore tetapi gagal melihat Stephen Lin hanya bisa pergi dengan menyesal, dan menunggu Stephen Lin bertemu mereka lagi besok atau ketika Stephen Lin punya waktu. Zhao Meng masuk ke kantor Stephen Lin, dan Stephen Lin sedang duduk di sofa sambil melihat teleponnya. Zhao Meng tidak mengganggu Stephen Lin, tetapi secara sadar membantu Stephen Lin membersihkan meja. Aku akan makan malam dengan beberapa teman malam ini, kamu ikut denganku. Stephen Lin melihat ke telepon dan berkata tanpa mendongak. Haruskah aku pergi bersama? Zhao Meng sedikit terkejut. Saya minum di malam hari, dan Anda adalah pengemudinya, kata Stephen Lin. Oke. Zhao Meng mengangguk dan berkata, kalau begitu aku ingin kembali dan mengganti pakaianku. Lebih serius. Tidak. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oke. Menuju malam. Zhao Meng mengantar Stephen Lin ke hotel milik negara di Jalan Lingkar Kedua. Memegang tas di tangannya, Zhao Meng mengikuti di belakang Stephen Lin. Masuk nanti, jangan bicara, jangan melihat-lihat, matikan ponselmu, mengerti? Tanya Stephen Lin. Mengerti. Zhao Meng mengangguk dengan serius, mengangkat telepon dan melihatnya sekilas, dan meletakkan telepon kembali ke sakunya setelah memastikan bahwa telepon dalam keadaan bisu. Stephen Lin membawa Zhao Meng ke kamar pribadi tertentu di hotel. Baru saja memasuki kamar pribadi, Zhao Meng membeku sesaat. Orang-orang yang duduk di ruang pribadi semuanya adalah orang paruh baya berusia 40-an. Orang-orang ini berpakaian santai. Jika bukan karena sesekali plak giok yang sangat indah di leher mereka atau gelang kelas atas di pergelangan tangan mereka, Anda tidak akan dapat melihat mereka sama sekali. Orang-orang ini akan dikaitkan dengan apa yang disebut kuat. Di mata Zhao Meng, Stephen Lin, yang selalu bangga, menjadi jauh lebih rendah hati ketika dia melihat orang-orang ini, pada dasarnya memanggil semua orang sebagai saudara. Orang-orang ini tidak sopan satu sama lain disebut Stephen Lin. Melalui aksen asli Beijing dari orang-orang ini, Zhao Meng dapat dengan mudah menilai bahwa orang-orang ini semua adalah penduduk lokal ibu kota kekaisaran, ditambah dengan kata highly yang keluar dari mulut orang-orang ini di setiap kesempatan. Zhao Meng dengan cepat mengkonfirmasi orang-orang ini identitas dari. Ini semua adalah pangeran asli dari ibu kota kekaisaran. Beberapa dari mereka bekerja di perusahaan milik negara, dan beberapa bekerja di lembaga publik tertentu. Pada dasarnya identitas mereka tidak menonjol di permukaan, tetapi orang tua atau kakek nenek mereka adalah orang yang dapat dipercaya di seluruh ibu kota kekaisaran. Zhao Meng akhirnya mengerti mengapa Stephen Lin menyuruhnya untuk tidak berbicara dan tidak melihat-lihat. Orang-orang ini benar-benar mewakili lingkaran sosial teratas di ibu kota kekaisaran. Bahkan seseorang dengan status Stephen Lin tidak dapat menunjukkan rasa superioritas di sini. Stephen Lin mengobrol dengan antusias dengan orang-orang ini, makan dan minum sampai tengah malam, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini dengan mabuk. Zhao Meng mengikuti Stephen Lin. Melihat Stephen Lin berjalan sedikit goyah, dia tidak bisa menahan diri untuk memegang Stephen Lin. Aku baik-baik saja. Stephen Lin mendorong tangan Zhao Meng dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu perhatikan dirimu sendiri, aku akan menyetir mobilnya, kata Zhao Meng, mempercepat dan menyalip Stephen Lin ke tempat parkir. Tidak lama kemudian, Zhao Meng mengemudikan mobil dan berhenti di depan Stephen Lin. Stephen Lin membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang, lalu berkata, pergilah ke rumahku. Bos yang baik. Zhao Meng mengangguk, dan melaju ke arah rumah Lin. Mobil dengan cepat melaju di jalan yang ditinggikan. Tidak ada mobil di jalan raya layang di tengah malam. Zhao Meng mengemudi dengan mantap, dan Stephen Lin, yang duduk di kopilot, sepertinya tertidur. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba berkata, minggir. Ah, ini jalan layang, bos yang tidak bisa parkir, kata Zhao Meng dengan gugup. Aku akan membiarkanmu berhenti, kata Stephen Lin dengan cemberut.
Zhao Meng tidak punya pilihan selain menyalakan lampu sein dan memarkir mobilnya ke samping. Setelah mobil berhenti total, Stephen Lin membuka pintu mobil dan berjalan keluar, berdiri di pinggir jalan dan memuntahkannya. Muntah. Zhao Meng tercengang. Di matanya, Stephen Lin adalah orang yang maha kuasa. Orang seperti itu muntah, yang merusak pemahamannya tentang Stephen Lin. Zhao Meng dengan cepat mengambil sebungkus kertas, keluar dari mobil dan berlari ke sisi Stephen Lin. Stephen Lin meletakkan tangannya di atas lutut dan muntah ke sisi jalan. "Bos, bersihkan mulutmu." Zhao Meng berkedut dan menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil kertas itu dan menyekanya, lalu berdiri tegak. Stephen Lin menghela nafas panjang. "Bos, kurangi minum alkohol, itu tidak baik untuk kesehatanmu," kata Zhao Meng. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, melihat Zhao Meng membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi perutnya kembali kejang. Muntah. Stephen Lin tidak bisa menahannya dan memuntahkannya lagi, meskipun dia membungkuk untuk pertama kalinya, dia masih memuntahkan tubuh Zhao Meng. "Ah!" Zhao Meng berteriak kaget, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. "Tidak, maaf," kata Stephen Lin kepada Zhao Meng sambil muntah. Melihat kotoran di tubuhnya, Zhao Meng merasa sangat tidak nyaman. Dia sebenarnya sedikit aneh bersih, jenis yang pada dasarnya mandi setiap hari, tapi sekarang dia dimuntahkan oleh Stephen Lin. Bau minuman keras bercampur dengan bau muntah membuat perut Zhao Meng kejang. Aduh, Zhao Meng tidak bisa menahan diri, dan juga muntah. Stephen Lin merasa lebih baik pada awalnya, tetapi setelah melihat Zhao Meng muntah, dia mau tidak mau muntah lagi. Keduanya berdiri di jalan seperti ini, terpisah sekitar 5 meter, dan muntah dengan liar di tanah. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya selesai muntah dan kembali ke mobil. "Turun dari jalan raya yang ditinggikan dan pergi ke hotel untuk mencucinya," kata Stephen Lin, celananya juga ternoda oleh kotoran yang terciprat, dan dia terlihat sangat malu. Oke. Zhao Meng mengangguk, lalu pergi ke pintu keluar yang ditinggikan. "Jangan memakai parfum yang begitu kuat di masa depan. Saya tidak merasakannya ketika saya tidak minum alkohol. Saya tidak bisa menahan baunya di dalam mobil setelah minum terlalu banyak," kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, tubuh Zhao Meng sedikit menegang. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan muntah karena parfumnya. Pada saat ini, Zhao Meng berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan masuk. Dia memakai parfum favoritnya hari ini, dan baunya agak kuat. Dia pikir Stephen Lin tidak menyadarinya, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin tidak hanya menyadarinya, tetapi juga muntah karena parfumnya. Raja Suci yang agung, yang tidak pernah dikalahkan dalam pertempuran publik apapun, akhirnya memuntahkan parfumnya. Zhao Meng benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Mobil dengan cepat keluar dari jalan layang, dan kemudian menemukan hotel seperti Home Inn di dekatnya. "Kamu pergi ke kamar dulu, panggil aku setelah selesai, aku akan istirahat sebentar," kata Stephen Lin dengan mata terpejam. "Oke." Zhao Meng mengangguk, lalu keluar dari mobil dan masuk ke hotel. Ketika dia datang ke meja depan, Zhao Meng berkata kepada petugas meja depan, "Bukakan saya kamar." "Oke, tipe kamar apa yang Anda inginkan?" tanya petugas itu. "Dapatkan tempat tidur besar," kata Zhao Meng. "Oke. Tunggu, buka 2 tempat tidur besar." Zhao Meng mengubah kata-katanya. "2, Bu, kami hanya memiliki 1 kamar tidur besar dan 1 kamar standar saat ini. Jika Anda 2 orang, Anda dapat mempertimbangkan kamar standar," kata pelayan itu. "Apakah tidak ada 2 kamar?" Zhao Meng bertanya dengan ekspresi agak malu. "Ya, tidak lagi," kata pelayan itu. "Kalau begitu, lalu, tandai kamarnya," kata Zhao Meng. "Oke, tolong tunjukkan kartu identitas Anda." Tidak lama kemudian, Zhao Meng membuka kamar. Dia keluar dari hotel dengan kartu kamar dan datang ke mobil,
hanya untuk menemukan bahwa Stephen Lin telah keluar dari mobil dan berdiri di dalam mobil sambil merokok. "Bos, kamarnya sudah siap," kata Zhao Meng. "Baiklah, ayo pergi." Stephen Lin mematikan rokoknya, lalu berjalan ke hotel. Zhao Meng mengikuti Stephen Lin, ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya datang ke lantai 5 hotel bersama. Zhao Meng keluar dari kamar sesuai dengan nomor kamar di kartu kamar dan membuka pintu. "Bos, masuk, aku akan menunggumu di luar," kata Zhao Meng. "Kamu baru saja membuka kamar?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Hanya ada satu kamar di sini," kata Zhao Meng tanpa daya. "Kalau begitu kamu masuk juga, kamu lebih kotor dariku," kata Stephen Lin. "Ini tidak begitu bagus," kata Zhao Meng dengan gugup. "Mandi saja, dan perusahaan akan mengirimkan pakaiannya nanti. Ini tidak cukup waktu bagi saya untuk melakukan sesuatu. Anda harus percaya pada kekuatan saya untuk bertahan." Stephen Lin berjalan ke kamar sambil berkata. Zhao Meng tersipu sedikit karena mengemudi tiba-tiba Stephen Lin. Dia menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan akhirnya mengikuti Stephen Lin ke dalam ruangan. Bab 1344 berbicara. Home Inn adalah hotel ekspres, dan ukuran kamarnya tidak besar, hanya sekitar 30 meter persegi. Karena hotel ini berada tepat di bawah jalan layang, Zhao Meng menemukan hotel ini di dekatnya. Dibandingkan dengan hotel tempat Stephen Lin menginap di masa lalu, Home Inn ini jelas tidak sebanding, tetapi Stephen Lin bukanlah pemilik yang lembut, jadi dia melepas pakaiannya segera setelah memasuki kamar. Ini mengejutkan Zhao Meng yang baru saja memasuki pintu. Dia ingin bersembunyi sebentar, tetapi ruang di kamar standar ini hanya sangat besar, dan karena ini bukan suite, tidak ada ruang tamu atau apapun, hanya 2 lembar per kamar jika dia ingin bersembunyi. Dia hanya bisa bersembunyi di toilet, tetapi jelas bahwa Stephen Lin akan mandi di toilet, jadi bersembunyi di toilet akan menjadi hal yang merugikan diri sendiri. Jadi Zhao Meng dengan tegas duduk dengan punggung menghadap Stephen Lin di tempat tidur. Tempat tidurnya tidak empuk, tapi keras, yang mengingatkan Zhao Meng ketika dia berada di asrama universitas. "Aku akan mandi dulu." Stephen Lin meninggalkan kalimat ini dan langsung berjalan ke kamar mandi di sebelahnya. "Oh, oke," Xiaoli berkata bahwa dia dapat mengirimkan pakaian dalam 20 menit. Zhao Meng melihat ke telepon dan berkata. Stephen Lin tidak menjawab, dan terdengar suara klakson dari kamar mandi. Zhao Meng menatap roknya. Roknya basah kuyup, dan meski sudah beberapa kali dilap dengan tisu, masih tercium bau alkohol. Selain itu, seluruh betisnya juga sedikit licin, karena Stephen Lin baru saja muntah di betisnya. "Jika kamu bukan bosku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Zhao Meng bergumam dengan keras, lalu menghela nafas tanpa alasan, dan dia tidak tahu kenapa. Suara-suara di kamar mandi terus terdengar, dan Zhao Meng merasa sedikit bingung tanpa alasan, jadi dia harus menoleh untuk melihat sekeliling untuk mengalihkan perhatiannya. Dekorasi Home Inn sederhana, dan nada keseluruhannya oranye hangat, yang memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Namun, karena ini adalah jaringan hotel, fasilitas di dalam kamar relatif sederhana. Tidak ada sofa, tidak ada meja, dan hanya satu saya tidak tahu berapa tahun umur LCD TV. Saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Stephen Lin keluar dari kamar mandi memakai handuk. "Bisakah kamu mencucinya?" kata Stephen Lin. Aku akan melupakannya. Xiaoli tidak membawakanku baju ganti. "Aku akan pulang dan ganti sebentar," kata Zhao Meng. "Tidak apa-apa." Stephen Lin mengangguk. Sejujurnya, jika Zhao Meng pergi mandi, itu masih akan membuatnya sedikit gelisah. Dalam hal ini, Zhao Meng tidak perlu mandi. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Meng merasa lega. "Apakah kamu pernah tinggal di Rujia?" Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Hidup. Zhao Meng mengangguk.
Pada dasarnya setiap anak muda tidak bisa hidup tanpa Hotel Express di masa mudanya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, kata Zhao Meng. Banyak anak muda juga tumbuh dari laki-laki dan perempuan menjadi laki-laki dan perempuan di Hotel Express, kata Stephen Lin. Aku tidak, Zhao Meng dengan cepat menjelaskan. Lalu mengapa kamu tinggal di Hotel Express? Stephen Lin bertanya. Ya, itu teman sekamar kuliah saya. Dia dan pacarnya pergi ke Hotel Express untuk membuka kamar. Di tengah malam, pacarnya bersikeras untuk berhubungan seks dengannya. Dia tidak setuju, dan pacarnya pergi dengan marah. Dia tidak berani tidur, biarkan aku menemaninya, kata Zhao Meng. Kalau begitu kamu tidak pandai menjadi teman. Mereka adalah teman pria dan wanita, dan mereka juga pergi untuk membuka kamar, tetapi mereka menolak untuk membiarkan mereka melakukannya. Bukankah itu menipu perasaan orang? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Mengapa sesuatu harus terjadi setelah pacar berhubungan seks? Tidak bisakah mereka menjadi lebih murni? Zhao Meng juga mengerutkan kening dan bertanya. Inti membuka kamar adalah berhubungan seks. Jika Anda tidak berhubungan seks setelah membuka kamar, itu sama dengan jatuh cinta dan tidak ingin menikah. Ini tidak bertanggung jawab, kata Stephen Lin. Saya tidak setuju. Saya pikir ada banyak hal yang bisa dilakukan di sebuah ruangan, seperti membaca, belajar, menonton TV, dan mengobrol bersama. Kata Zhao Meng. Kalau begitu, apakah kamu pernah berbagi kamar dengan pria itu untuk belajar? Stephen Lin bertanya. Tidak. Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu pacarmu bisa menanggungnya. Stephen Lin bertanya dengan heran. Aku hanya berbicara tentang satu pacar, dan dia pergi ke luar negeri tidak lama kemudian, dan kami putus. Kami tidak punya waktu untuk melakukan apapun, kata Zhao Meng. Mengapa kita harus putus saat pergi ke luar negeri? Sekarang pergi ke luar negeri dan pulang semudah pergi makan, Stephen Lin bertanya dengan curiga. Dia, ambisinya relatif tinggi. Dia ingin pergi ke Wall Street dan masuk ke bank investasi swasta. Ketika dia pergi ke luar negeri, dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Dia meminta saya untuk menunggunya. Saat itu, saya menunggu dengan bodohnya kemudian saya mendengar bahwa kami menikah di Stars and Stripes, dan kami putus, kata Zhao Meng, tersenyum tak berdaya, dan mengangkat bahu. Jadi, kamu dibuang? Stephen Lin bertanya. Bos, jangan katakan itu, oke, aku juga punya harga diri. Kata Zhao Meng tidak puas. Kalau begitu mantan pacarmu benar-benar buta. Apa yang baik tentang orang asing? Dia sangat bau, menua dengan cepat, dan memiliki kulit yang buruk. Dia tidak ingin kamu, seorang gadis cantik dari Longguo, pergi mencari orang asing. Itu benar-benar masalah otak, Stephen Lin berkata dengan serius. Aku juga berpikir begitu, betapa baiknya aku, mengapa aku tidak bisa dibandingkan dengan wanita asing? Kata Zhao Meng dengan arogan. Lalu apakah kamu sudah menghubungi lagi? Stephen Lin bertanya. Tidak, dia menikah 3 tahun lalu, dan dia belum menghubunginya lagi sampai sekarang. Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mencarinya selama 3 tahun. Di tempat seperti CCTV, kamu seharusnya bisa bertemu banyak talenta muda. Tanya Stephen Lin. Bos, akankah seseorang dengan status yang begitu mulia bergosip tentang kehidupan cinta gadis kecil kita? Tanya Zhao Meng. Semua orang memiliki rasa ingin tahu. Jarang bagi kita berdua untuk memiliki kesempatan yang baik untuk mengobrol. Secara alami, kita perlu belajar lebih banyak. Seperti yang Anda katakan, ketika pria dan wanita berhubungan seks, terkadang itu hanya obrolan. Lin Ziming berkata, dan duduk di tempat tidur lain. Hei, memang banyak talenta muda yang bisa dihubungi di CCTV, tapi pada dasarnya mereka yang sukses berkarir berusia di atas 30 tahun, dan mereka semua sudah menikah. Tidak ada kekurangan wanita di sekitar mereka. Seseorang mengejar saya,
Tetapi setelah sedikit pemahaman, saya menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah Neptunus. Saya telah berada di CCTV selama lebih dari setahun, dan saya belum mempelajari apapun. Saya memiliki pemahaman yang menyeluruh pria. Tidak ada pria yang tidak suka menggoda, semakin berbakat dia pria yang lebih mampu dan kuat. Mayoritas dari mereka yang mengatakan tidak suka menggoda adalah biasa-biasa saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk menggoda, dan mereka tidak bisa merasakan kegembiraan berenang di lautan bunga, jadi mereka secara alami akan mengatakan bahwa mereka tidak menyukai hal-hal itu, kata Zhao Meng. Mendengar kata-kata Zhao Meng, Stephen Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Meng akan memiliki pendapat seperti itu tentang pria. Sebenarnya, tidak semua pria kaya dan berkuasa seperti ini, seperti saya, kata Stephen Lin. Kamu, Zhao Meng menoleh untuk melihat Stephen Lin. Stephen Lin duduk di samping tempat tidur, dengan tubuh bagian atas telanjang dan tubuh bagian bawah terbungkus handuk. Untuk beberapa alasan, ketika Zhao Meng melihatnya, Stephen Lin merasakan rasa malu yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah dilihat oleh Zhao Meng. Tentang berita renda Anda, jika digunakan sebagai program, setidaknya film dokumenter 12 episode dapat dibuat, kata Zhao Meng dengan serius. Ahem, Stephen Lin terbatuk 2 kali, dan berkata, ini semua kesalahpahaman orang lain tentang saya. Sejujurnya, saya masih sangat spesifik. 1 selatan dan 1 utara, 1 pria, dan 1 wanita. Ini adalah seseorang yang lain. Apakah Anda salah paham, bos? Tanya Zhao Meng. Wajah Stephen Lin membeku, lalu dia berkata dengan wajah datar, jangan katakan hal seperti itu di masa depan, atau gajimu akan dipotong. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Zhao Meng menutup mulutnya dengan tegas. Namun, bagaimanapun juga, kamu akan menikah, yang seperti apa yang ingin kamu temukan di masa depan? Stephen Lin bertanya. Saya ingin mencari seorang penyair, kata Zhao Meng. Penyair. Stephen Lin sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang wanita berkata bahwa dia akan menikah dengan seorang penyair. Ya, saya suka puisi, karena puisi dapat mengungkapkan emosi jauh lebih baik daripada bahasa sehari-hari yang sederhana. Setiap penyair memiliki lautan bintang yang tersembunyi di dalam hatinya, dan saya bersedia berenang di lautan bintang mereka. Kata Zhao Meng dengan senyuman. Bukankah itu Raja Laut? Stephen Lin memutar matanya dan berkata. Tidak, Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Apakah mantan pacarmu seorang penyair? Stephen Lin bertanya. Dia tidak, tapi dia romantis. Dia cerdas, bijaksana, dan anggun. Dia bisa berbicara 8 bahasa dan bermain piano. Dia juga presiden asosiasi sukarelawan sekolah kami. Dia telah mengejarku lebih dari setahun dan menggunakan banyak pikiran. Pada akhirnya kami bersama, dan dia memperlakukan saya dengan sangat baik setelah itu, kata Zhao Meng. Apakah ini sangat kuat? Stephen Lin bertanya dengan heran. Yah, dia sempurna. Setidaknya untukku saat itu, kata Zhao Meng. Sayang sekali aku tidak mendapatkan darah pertamamu bahkan setelah menjadi begitu sempurna, kata Stephen Lin dengan emosi. Zhao Meng secara alami tahu apa arti darah itu, dia sedikit tersipu, dan berkata dengan genit, bos, jangan katakan hal-hal vulgar seperti itu. Anda harus membiasakan diri, kata Stephen Lin. Ya, saya tahu. Saya telah beradaptasi. Zhao Meng mengangguk. Namun, saya selalu penasaran. Apakah lekuk tubuh Anda begitu bagus? Apakah itu wajar? Atau apakah Anda sudah melakukannya? Stephen Lin mengajukan pertanyaan yang selalu dia miliki. Sosok Zhao Meng begitu sempurna sehingga dia bahkan tidak menganggapnya wajar. Tentu saja itu wajar. Zhao Meng berdiri sedikit kesal, dan berkata kepada Stephen Lin dengan tangan terlipat, seluruh tubuhku, dari hidung dan mata, ke lingkar atas, ke bawah, semuanya alami. Tidak ada pemrosesan. Bos, Anda dapat meragukan IQ saya, tetapi Anda tidak dapat meragukan sosok saya.
Baiklah, saya tidak akan meragukan lagi. Stephen Lin berkata, berbalik dan berbaring di tempat tidur, dan berkata, sambil mengambil keuntungan Xiao Li belum datang, tekan pundakku. Haruskah aku menekan? Zhao Meng bertanya dengan heran. Kalau tidak, aku akan mendaftarkanmu dalam kursus kilat pijat nanti. Kamu harus belajar keras dan memijatku ketika kamu tidak ada hubungannya. Bahkan jika kamu dipecat olehku di masa depan, kamu masih bisa memiliki pekerjaan sebagai seorang teknisi di Fort Bat City. Dengan ketampanan dan keterampilan Anda yang adil, itu pasti kartu teratas. Hei, mau kemana? Bang! Begitu Stephen Lin selesai berbicara, Zhao Meng berjalan keluar dari kamar Stephen Lin dengan marah, dan menutup pintu dengan keras setelah selesai. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk melihat waktu, dan mulai menghitung mundur dalam hati. 10, 9. Bab 1345 bajingan adalah bajingan. 8, 7, 6, 5. Ketika Stephen Lin menghitung mundur sampai 5, Zhao Meng membuka pintu dan masuk. Dia masih sedikit enggan, tetapi akhirnya berjalan ke sisi Stephen Lin dan duduk, lalu meletakkan tangannya di bahu telanjang Stephen Lin. Gunakan sedikit kekuatan, kata Stephen Lin. Oh. Zhao Meng menggunakan seluruh kekuatannya, seolah ingin menekan Stephen Lin sampai mati. Tapi tak berdaya, Stephen Lin memiliki kulit kasar dan daging tebal, tidak peduli seberapa kuat Zhao Meng, dia tidak akan membuat Stephen Lin merasa sakit. Tanda kedewasaan seseorang terletak pada apakah dia mau berbuat salah pada dirinya sendiri, kata Stephen Lin dengan mata terpejam. Oh, Zhao Meng mendengus, tetapi tidak banyak bicara. Aku hanya bercanda denganmu, jangan pedulikan, kata Stephen Lin. Kamu adalah bosnya, semua yang kamu katakan benar, kata Zhao Meng. Stephen Lin tersenyum dan menutup matanya. Zhao Meng menekan bahu dan punggung Stephen Lin dengan keras. Tampaknya karena kurang lega, Zhao Meng bahkan berbalik dan duduk di pantat Stephen Lin, mengusap punggung Stephen Lin dengan penuh semangat. Apakah ini cukup, bos? Tanya Zhao Meng. Cukup. Stephen Lin mengangguk. Huff. Tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu. Akulah yang benar-benar kuat jika kamu duduk di bawah pantatku. Zhao Meng berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Matanya, dia sepertinya telah menjadi pemenang. Tentu saja, ini hanyalah metode kemenangan spiritual, mirip dengan Ahki yang dijelaskan oleh Tuan Lusun. Untuk Stephen Lin, kaki Zhao Meng secara alami dijepit di kedua sisi tubuhnya, dan kulit halus dan halus bersentuhan erat dengan tubuhnya. Stephen Lin merasa bahwa kemenangan itu bukanlah kerugian. Bos, master sepertimu muntah setelah minum terlalu banyak. Zhao Meng tiba-tiba bertanya. Orang-orang seperti kita memiliki tulang, otot, dan permukaan tubuh yang kuat, tetapi ukuran perut kita hampir sama dengan orang biasa, dan toleransi kita terhadap alkohol mungkin lebih kuat, tetapi kita akan mabuk jika minum terlalu banyak. Jangan perlakukan kami sebagai manusia super. Beberapa peminum super kuat lebih buruk daripada orang biasa, kata Stephen Lin. Ini benar-benar merongrong persepsi saya tentang orang-orang seperti Anda, kata Zhao Meng. Tidak peduli seberapa kuat orang, mereka hanyalah manusia. Mereka akan mabuk dan muntah setelah minum, menangis saat sedih, dan menjadi lemah dan mati saat tua. Tidak ada yang bisa melarikan diri, kata Stephen Lin. Itu benar, lahir, tua, sakit dan mati adalah sifat manusia, kata Zhao Meng. Tapi aku tidak akan menjadi tua, kata Stephen Lin pada dirinya sendiri. Maka kamu harus minum lebih sedikit alkohol di masa depan, bos, kata Zhao Meng. Ya, Stephen Lin mengangguk, tapi sangat menarik untuk memikirkannya. Orang-orang di level Anda sebenarnya ingin mendukung orang lain. Saya pikir Anda sudah tak terkalahkan, kata Zhao Meng. Siapa yang benar-benar bisa berdiri sendiri di dunia? Bahkan jika kamu benar-benar tak terkalahkan dan memiliki anak, maka kamu harus membujuk anak-anakmu. Aku tinggal di negara ini,
dan ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk tidak akan pernah bisa aku temui. Melampaui mereka di malam hari saya tidak mendukung mereka, saya hanya ingin berteman, kata Stephen Lin. Oh. Zhao Meng mengangguk, lalu bertanya, dua wanita yang dikabarkan telah melahirkanmu, jadi mana dari dua wanita ini yang lebih kamu sukai? Pertanyaan seperti ini bisakah kamu juga bertanya? Tanya Stephen Lin. Bukan itu yang kamu katakan, pria dan wanita dapat mengobrol ketika mereka membuka kamar. Aku baru saja menceritakan banyak cerita tentangku, jadi giliranku untuk bertanya padamu, kata Zhao Meng. Saya bosnya. Jika saya tidak memberi tahu Anda tidak boleh bertanya, kata Stephen Lin. Ini tidak adil, kata Zhao Meng sedih. Suatu hari kamu akan menjadi bos, kamu bisa melakukan hal yang sama, kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Zhao Meng cemberut dan memukul punggung Stephen Lin 2 kali sebagai balas dendam. Dengan palu ini, bel pintu berbunyi. Bajunya ada di sini, aku akan mengambilnya. Zhao Meng dengan cepat bangkit dan berlari ke pintu untuk membukanya. Di luar pintu, Xiao Li, seorang karyawan grup Lin, berdiri di sana memegang baju. Saudari Zhao, aku membawakanmu pakaian yang kamu minta. Xiao Li menyerahkan pakaian di tangannya kepada Zhao Meng, dan melihat ke dalam ruangan dengan sembunyi-sembunyi dengan matanya. Terima kasih. Zhao Meng mengambil pakaian itu dan berkata dengan suara rendah, jangan beritahu orang lain di perusahaan apa yang terjadi malam ini, apakah kamu mengerti? Ucapkan halo. Xiao Li berkata seolah aku mengerti. Ya. Zhao Meng mengangguk dan menutup pintu. Xiao Li melihat sekeliling, dan berkata pada dirinya sendiri dengan emosi, bos benar-benar waspada, dan dia bahkan memilih jaringan hotel. Tidak ada yang mengira bos akan membawa sekretarisnya ke tempat seperti ini untuk membuka kamar. Tinggi, sungguh tinggi. Setelah berbicara, Xiao Li berbalik dan pergi. Di dalam kamar, Zhao Meng mengirim pakaian itu ke Stephen Lin. Bos, ini pakaianmu. Jadi bagaimana, jika kamu berencana untuk tinggal di sini pada malam hari, aku akan kembali dulu. Aku akan menjemputmu besok pagi. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhao Meng. Kamu punya kamar standar, tidakkah kamu ingin bermalam di sini bersama? Kalau tidak, tempat tidur kosong ini akan sia-sia, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tidak, lebih baik aku pulang. Zhao Meng menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Apa? Takut aku akan memakanmu? Stephen Lin bertanya. Takut? Zhao Meng mengangguk dengan jujur. Apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang disebutkan dalam gosip? Stephen Lin bertanya. Ya. Tidak. Zhao Meng mengangguk lebih dulu, lalu segera menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu kamu kembali dulu, jangan gunakan itu untuk mengantarku besok, aku tidak akan pergi ke perusahaan besok, aku akan memberimu hari libur, aku akan menyetir mobil untukmu, dan kamu bisa menggunakannya untuk perjalanan sehari-hari. Jika saya membutuhkan Anda dapat mengemudi langsung untuk mengambilnya, saya bisa melakukannya, kata Stephen Lin. Baiklah, bagus. Zhao Meng mengangguk lagi dan lagi, lalu berjalan menuju pintu dan berkata, bos, aku pergi dulu, sampai jumpa. Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk. Zhao Meng dengan cepat membuka pintu dan hendak keluar ketika Stephen Lin tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, jawaban atas pertanyaanmu barusan adalah aku mencintai kedua wanita itu. Keduanya. Zhao Meng tertegun sejenak, lalu menoleh. Melihat Stephen Lin, dia berkata, jika kamu mencintai semua orang, bukankah kamu akan menjadi bajingan? Bajingan seharusnya menjadi bajingan. Stephen Lin mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Tapi bos, meskipun kamu bajingan, kamu juga bajingan yang menghargai cinta dan kebenaran. Aku akan mundur. Setelah Zhao Meng selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kamar Stephen Lin dan menutup pintu. Bajingan yang menghargai cinta dan kebenaran.
Stephen Lin tidak bisa menahan tawa dari deskripsi Zhao Meng. Awalnya, pemahaman Stephen Lin tentang Zhao Meng terbatas pada kerusakan otak. Setelah mengobrol malam ini, Stephen Lin merasa bahwa Zhao Meng sebenarnya cukup menarik. Di sisi lain, Zhao Meng pergi dari Home Inn. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke hotel yang semakin kecil melalui jendela belakang, dan gambar mengobrol dengan Stephen Lin baru saja muncul di benaknya. Gambarnya sepertinya cukup bagus. Sudut mulut Zhao Meng tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, ponsel Zhao Meng tiba-tiba bergetar. Zhao Meng mengeluarkan telepon untuk melihat-lihat, lalu mengangkat telepon. "Hei, primadona sekolah kami, maukah kamu datang besok atau tidak? Semua orang menunggu kabarmu." Suara akrab Zhao Meng datang dari ujung telepon. Itu adalah suara sahabat Zhao Meng di kampus. "Besok." Zhao Meng ragu-ragu. Awalnya, dia menolak pihak lain karena dia harus pergi bekerja besok, tetapi barusan Stephen Lin berkata untuk memberinya hari libur, yang membuat Zhao Meng sedikit terguncang. Pertemuan ini sangat jarang. Diorganisir oleh mantan ketua serikat siswa kami. Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang terkenal dari sekolah sebelumnya. Beberapa dari mereka sekarang bercampur. Tidak ada salahnya untuk berkenalan, dan saya dengar bahwa Mo Jun juga akan berpartisipasi, kata ujung telepon yang lain. Mo Jun. Zhao Meng sedikit gemetar saat mendengar nama itu. Itu adalah nama yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Meskipun dia sudah lama tidak menghubunginya, dia masih mengingat dengan jelas penampilannya dan kenangan bersamanya. "Ya, aku mendengar bahwa Mo Jun menceraikan istrinya dari Stars and Stripes, dan juga berhenti dari pekerjaannya di luar negeri, dan berencana untuk memulai bisnis di ibu kota kekaisaran. Saat itu, kalian berdua adalah dewa dan pasangan di sekolah kami. Setelah bertahun-tahun Anda tidak mencarinya di masa lalu, jadi saya tahu Anda selalu memiliki dia di hati Anda. Selama Anda tidak keberatan dengan pernikahan keduanya, saya pikir kalian berdua pasti akan punya cerita," kata ujung telepon yang lain. "Mengapa dia bercerai? Bukankah dia baru saja menikah?" Zhao Meng bertanya dengan heran. "Aku tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, kudengar mereka bercerai. Mungkin karena kebiasaan hidup mereka yang berbeda. Lagi pula, yang satu dari kerajaan naga dan yang lainnya dari kerajaan bintang dan garis. Tidak peduli apa, Mo Jun masih muda sekarang. Kali ini dia menghadiri pesta. Tidak ada salahnya bertemu, kamu bilang ya," kata ujung telepon yang lain. "Kalau begitu, baiklah." Zhao Meng akhirnya setuju. Faktanya, dia tidak terlalu tertarik dengan pertemuan semacam ini, karena protagonis dari pertemuan itu adalah beberapa alumni yang sangat sukses, dan semua orang saling pamer atau membual. Apa maksudnya? Tapi kali ini Mo Jun ikut serta, dia merasa sedikit terharu di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah mantan pacarnya. Pria yang dia beritahu Stephen Lin sebelumnya yang bisa berbicara 8 bahasa asing dan bermain piano. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencarimu besok, ayo kita naik taksi bersama, sampai jumpa," kata ujung telepon yang lain. "Itu tidak perlu. Aku akan menyetir sendiri. Kamu tidak dekat dengan tempat tinggalku. Jangan berlarian." "Betapa buruknya," kata Zhao Meng. "Tidak apa-apa, kalau begitu sampai jumpa di tempat, sayang kamu, sampai jumpa." Setelah mengucapkan kata-kata ini, pihak lain menutup telepon. "Kebetulan sekali, kamu baru saja muncul ketika kamu disebutkan, apakah ini takdir?" Zhao Meng bergumam pada dirinya sendiri saat mengemudi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.